Kita sudah tahu bahwa lambung adalah organ yang brutal, tapi masih ada sesuatu yang jauh lebih aneh. Sesuatu yang tidak banyak orang ketahui. Lambung memiliki otak mini sendiri. Di seluruh tubuh manusia, hanya ada satu organ yang punya sistem saraf khusus yang berdiri sendiri. Dan itu bukan otak, itu adalah lambung. Dan seluruh sistem pencernaan yang memiliki 100 sampai 600 juta neuron. Jumlah yang setara dengan otaknya seekor kucing kecil. Artinya, lambung secara teknis punya otak kedua yang disebut enteric nervous system. Yang makin gila adalah sistem saraf ini bisa bekerja tanpa otak. Bahkan tanpa sinyal dari otak, lambung tetap bisa menghasilkan asam, meremas makanan, mendeteksi racun, memutuskan kapan harus memuntahkan isi perut. Seolah lambung adalah makhluk hidup yang terpisah, yang mengatur dirinya sendiri. Lambung bisa mencium makanan. Ilmuwan menemukan bahwa dinding lambung memiliki reseptor penciuman, mirip dengan yang ada di hidung. Artinya, lambung bisa mencium makanan yang masuk. Bahkan sebelum makanan itu tersentuh oleh asam lambung. Begitu mendeteksi daging, gula, racun, atau zat kimia tertentu, lambung bisa mengubah kekuatan asamnya, mengubah kecepatan pencernaannya, memutuskan apakah makanan harus dicerna atau dimuntahkan. Sebuah organ yang mengendus makanan dari dalam tubuh. Bukankah itu terdengar seperti salah satu organ paling supernatural? Lambung bisa menghasilkan asam darurat selama kondisi ekstrim seperti stres, ketakutan, atau rasa marah. Lambung bisa mengeluarkan asam darurat jauh lebih kuat dari kondisi normal. Itulah mengapa saat kamu sangat stres, lambung terasa panas. Saat ketakutan, perut terasa perih. Saat marah, kamu merasa ingin muntah. Ini menunjukkan bahwa emosi manusia dapat langsung memodifikasi kekuatan korosif organ ini. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa tingkat emosi tinggi bisa membuat asam lambung menjadi sampai 100 kali lebih kuat. Seolah-olah lambung merespons kondisi psikologis layaknya organ yang memiliki kehendak sendiri. Lambung berbicara dengan organ lain lewat kode kimia. Yang paling mengejutkan adalah ini. Lambung bisa mengirim sinyal kimia ke seluruh tubuh dan organ lain akan menuruti perintahnya. Contohnya, mengatur otak. Jika lambung merasa bahaya, ia bisa membuat otak merasa takut, membuat otak merasa mual, membuat otak memutuskan untuk muntah. Mengatur jantung, jika lambung mendeteksi racun, detak jantung melambat. Tubuh masuk mode pertahanan. Energi dialihkan ke pencernaan. Mengatur sistem imun. Karena 60-70 sel imun ada di usus, lambung bisa mengaktifkan mode perang dalam tubuh hanya dengan memproduksi molekul tertentu. Ini berarti lambung bukan hanya organ pencernaan, tapi komandan sistem pertahanan tubuh. Lambung mampu menghafal racun dan zat berbahaya. Salah satu fakta paling aneh adalah ini. Walau lambung tidak punya memori seperti otak, ia bisa mengingat racun. Begitu suatu zat yang berbahaya pernah masuk, lambung akan langsung meningkatkan keasaman, mempercepat kontraksi, mengirim sinyal ke otak untuk menolak makanan itu. Bahkan, jika zat itu sudah aman, lambung tetap akan bereaksi seperti pernah diserang. Dalam ilmu modern ini disebut memory imprinting. Dalam versi mitos kuno, perut mengingat meski kepala melupakan. Asam lambung bisa memusnahkan benda yang tidak bisa dihancurkan oleh api. Ada benda tertentu yang tidak bisa dibakar oleh api, tapi bisa dihancurkan oleh asam lambung. Duri ikan, potongan kuku, beberapa jenis plastik, tulang muda, logam ringan tertentu. Ini adalah salah satu kekuatan paling aneh. Panas tidak memusnahkannya, tapi organ tubuh manusia bisa. Fakta paling gila, lambung bisa meramal ancaman. Ilmuwan menemukan bahwa lambung bisa merasakan makanan yang akan berbahaya, racun yang belum tercerna,
virus atau bakteri yang lewat dalam hitungan detik. Bagaimana organ ini tahu? Bagaimana ia bisa mendeteksi ancaman sebelum menghancurkannya? Jawabannya belum ada. Beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai insting biologis paling misterius di seluruh tubuh manusia. Lambung bukan sekadar organ pencernaan. Ia adalah otak kedua, mesin penghancur komandan imun, pendeteksi racun, organ dengan memori, dan penjaga paling brutal di tubuh manusia. Sel dinding lambung hidup paling singkat di seluruh tubuh manusia. Hanya 2-5 hari. Karena kalau lebih lama, sel itu akan hancur, meleleh, dan mati oleh cairannya sendiri. Artinya, lambung adalah organ yang selalu berada di ambang kehancuran. Beberapa ilmuwan bahkan pernah mencatat fenomena langka. Lambung yang benar-benar mengikis dirinya, seakan organ itu mencoba melahap tubuh sebagai sumber energi terakhir. Fenomena ini disebut autodigesti, dan hingga kini penyebab pastinya masih diperdebatkan. Dalam beberapa catatan kuno dari Asia dan Timur Tengah, lambung dianggap sebagai api pertama yang diberikan kepada manusia. Ada mitos yang mengatakan bahwa jika lambung berhenti mengeluarkan asam, manusia akan kehilangan kekuatan hidupnya. Dan jika asam lambung terlalu kuat, tubuh akan dimakan dari dalam. Suku-suku kuno percaya bahwa asam lambung adalah penjaga iblis kecil yang duduk di perut untuk menghancurkan apapun yang dianggap ancaman. Jika penjaga itu marah, terjadilah muntah darah, panas dalam ekstrem, atau rasa terbakar yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa legenda bahkan menyebut bahwa semakin kuat tekad seseorang, semakin kuat pula asam lambungnya. Seolah-olah lambung bukan hanya organ, tapi cermin dari kekuatan batin manusia. Yang paling aneh adalah, meskipun lambung adalah organ paling agresif di tubuh manusia, ia punya satu kemampuan yang bahkan ilmuwan sebut tidak masuk akal. Lambung bisa memperbaiki dindingnya sebelum kerusakan itu muncul. Artinya, lambung merasakan ancaman sebelum terjadi dan langsung memerintahkan sel untuk tumbuh lebih cepat. Ini seperti organ yang memiliki insting bertahan hidupnya sendiri, seakan ia adalah makhluk terpisah yang tinggal di tubuh manusia. Di balik tubuhmu yang terlihat biasa, ada organ kecil yang bisa menghancurkan daging dan tulang, bisa melarutkan logam ringan, harus memperbarui diri setiap beberapa hari, bisa memakan tubuhnya sendiri, dan memiliki sejarah mitos bahwa ia adalah api kehidupan. Lambung bukan hanya organ, dia adalah monster kecil yang tinggal di dalam diri kita dan hanya menunggu waktu untuk bangun. Narasi ini bukan klaim fakta mutlak, melainkan kombinasi data dan informasi yang belum final kebenarannya. Anomali, mitos, spekulasi, bahkan bercampur gurih dengan konspirasi yang beredar. Untuk membuka rasa ingin tahu, bukan memaksakan kepercayaan.